Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini kelompok 6 akan membahas tentang penilaian kinerja perusahaan dalam pengolahan lingkungan atau dikenal dengan proper. Dengan anggota Rosi Ulfa NIM 2201050, Ingrid Angelina Ansek 2201048, Isnan Rabberutu 2201076, dan Nandar Septuvian Piamba 2201077. Baik, di sini kami akan membahas tentang pertama proper, kedua sistem manajemen lingkungan, ketiga pemanfaatan limbah dan konservasi sumber daya, dan keempat CSR, kelima pengendalian pencemaran, enam pengolahan limbah B3, dan yang terakhir penerapan dokumen lingkungan hidup. Pertama, proper. Apa itu proper? Program penilaian kinerja perusahaan lingkungan proper adalah instrumen yang digunakan untuk melakukan penilaian dan peningkatan ketaatan perusahaan dalam melakukan kinerja lingkungan. Tujuan diadakan program ini adalah untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengolahan lingkungan. Adapun tujuan proper adalah mendorong perusahaan meningkatkan pengolahan lingkungannya dan meningkatkan peran perusahaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus menimbulkan efek stimulan dalam pemenuhan peraturan lingkungan dan nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber daya alam, konservasi energi, dan community development. Dua, sistem manajemen lingkungan. Pengertian sistem manajemen lingkungan adalah suatu cara sistematik untuk mengelola berbagai aspek lingkungannya dari suatu perusahaan. Sistem manajemen lingkungan merupakan suatu alat untuk mengelola dampak lingkungan dari suatu aktivitas organisasi. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Angelina Ansek. 3. Pemanfaatan limbah dan konservasi sumber daya. Konservasi sumber daya alam diselenggarakan dengan cara pengelolaan keanekaragaman hayati harus dilaksanakan secara terpadu dengan mengacu pada standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah dalam bentuk implementasi program, penilaian peringkatan kerja, kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau proper. 4. CSR. Selanjutnya, apa itu CSR? Corporate Social Responsibility atau CSR adalah upaya dari perusahaan untuk meningkatkan citra terhadap masyarakat dengan membuat program-program positif yang bersifat eksternal maupun internal. Selanjutnya, manfaat CSR. Meningkatkan citra baik perusahaan di mata masyarakat, menjadi media promosi gratis yang memperkuat personal branding perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan dan membedakan perusahaan dengan kompetitor. Bisnis berpotensi menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pengendalian pencemaran. Apa itu pengendalian pencemaran? Pengendalian lingkungan adalah upaya kita dalam mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan akibat pencemaran. Jenis pencemaran. Pencemaran udara. Kedua, pencemaran suara kebisingan. Pencemaran tanah. Upaya yang melakukan
pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan rempah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan dengan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia, kurangi emisi, tidak membakar sampah, hindari menggunakan bahan kimia yang berlebihan, reuse and recycle, mengurangi memakai kantong plastik, dan masih banyak upaya-upaya lainnya. Yang paling utama adalah kesadaran diri masing-masing. 6. Pengolahan limbah B3. Apa itu limbah B3? Limbah bahan beracun dan berbahaya. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat konsentrasinya, jumlahnya yang secara langsung maupun tidak secara langsung dapat mencemari lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup yang lain. Pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 meliputi dari reduksi, pewadahan, pengumpulan, penyimpanan, sementara pengolahan dan pemusnahan atau penimbunan. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nandar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan dokumen lingkungan. Pengertian penerapan dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengolahan dan memantau lingkungan hidup. 3 jenis dokumen lingkungan hidup: dokumen analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL, UKL, dan UPL, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, SPPL. Berikutnya, evaluasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau bisa dibilang B3, ditunjukkan dari indeks proper di RSUI, YAK, SSI, Gemolong, Kabupaten Sragen. Rumah sakit menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 dari aktivitasnya. Karena karakteristiknya, limbah B3 dapat meningkatkan risiko kontaminasi pada lingkungan dan kesehatan apabila penanganannya salah. Pada tahun 2020, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa hanya 18,9% fasilitasi pelayanan kesehatan yang sudah melakukan pengelolaan limbah B3 dengan benar sesuai dengan ketentuan RSUI. Yaksi Gemolong yang berlokasi di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah merupakan rumah sakit yang belum melakukan penilaian proper. Pada studi pendahuluan yang dilakukan ditemukan bahwa masih ada beberapa aspek pengelolaan limbah B3 yang belum selesai dengan persyaratan pada Permen LHK nomor 56 tahun 2015 dan Permen LHK nomor 1 tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pengelolaan limbah B3 yang dilakukan dari indeks proper di RSUI Yaksi Gemolong. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, observasi, teknik purposive, sampling digunakan dalam pemilihan sampel, meliputi kepala unit sanitasi, lingkungan staf unit sanitasi lingkungan, koordinator cleaning service, petugas cleaning service, dan petugas kebersihan TPS limbah. B3 informan, triangulasi melibatkan koordinator pengawas lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dan subkoordinator sebelah lingkungan
Kesehatan Kerja dan Olahraga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Pengumpulan data dilakukan dengan proses observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan telah dokumen milik rumah sakit. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan limbah B3 berdasarkan Permen LHK nomor 56 tahun 2015 telah mentaati 76% persyaratan, dan berdasarkan Permen LHK nomor 1 tahun 2021 ketaatan proper sebesar 55% dan mendapatkan peringatan merah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh RSUI yakni Gemolong masih belum mematuhi peraturan. Saya serahkan ke Rosi. Baik, cukup sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.